Baik jamaah, terima kasih Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah menuju jannah. Jangan sampai saudaramu salah arah ya. Tema kita hari ini masih akan membahas itu bersama Ustadz Encep Syahabuddin yang bersama Uus. Juga akan mengingatkan dengan perbuatan lisan lalu hati. Itu cara mengingatkannya, lisan dan juga dengan hati. Tapi ada pertanyaan terlebih dahulu yang akan saya bacakan dari jamaah yang ada di rumah yang masuk melalui akun Instagram kami di @jalandakwah_btv_official. Ada dari @riza.azaria. Assalamualaikum Ustadz Encep atau Uus. Kenalin saya Riza. Saya Riza, penonton setia Jalan Dakwah. Ustadz Encep, saya mau nanya dong. Boleh dong. Saya punya teman sekosan yang deket banget. Sebut saja namanya Mita. Mita. Kita sering nongkrong bareng, nyalon bareng. Sampai aku pun pernah main ke kampung halamannya. Cuma aku lupa halaman berapa. Buku kali ya. Kampung halamannya Mita. Nah, semenjak pulang liburan sama teman kuliahnya, Mita mulai keluar dari jalur. Dia lepas jilbab, pakai baju kurang bahan, pulang malam dalam keadaan es teler. Katanya sih dia jadi ketagihan main ke dunia malam semenjak dia takut matahari. Dia jadi ketagihan nih main ke dunia malam semenjak diajak sama teman kuliahnya. Nah, sebagai teman kosan yang baik, saya ingin mengingatkan Mita kalau dia sudah salah jalan. Tapi di sisi lain, aku bingung karena Mita orangnya mudah tersinggung kalau dikasih tahu. Mungkin bisa dikasih tempe biar nggak tersinggung. Boleh. Dikasih tahu tersinggung. Iya, kasih tempe. Kasih tempe, coba aja. Tersinggung. Kira-kira kalimat seperti apa yang cocok dan bisa aku sampaikan ke Mita agar bisa berubah? Syukron Ustadz Encep. Masya Allah. Dari @riza @riza.azaria. Kak Riza. Berarti perempuan ya. Perempuan. Karena teman juga perempuan Mita. Iya, Mita. Satu kosan. Bu. Ini Kak Riza, Teh Riza ya. Teh Riza punya teman namanya Teh Mita. Temennya sudah mulai salah arah. Temen satu kosan. Semenjak apa tadi? Semenjak ikut pulang teman kuliahnya. Dia sudah mulai berubah arah. Jalan semakin jauh. Hijabnya mulai dibuka. Bajunya mulai kurang bahan. Kalau malam pulangnya teler. Ini gimana? Kita sebagai seorang teman melihat ada temannya yang salah arah. Bagaimana cara menasehatinya agar nasihatnya sampai ke teman kita? Pertama, luruskan dulu niat kita. Kita niat menasehati bukan merasa kita yang paling baik. Itu yang bahaya. Jadi ketika mau nasehatin, luruskan dulu niatnya, bukan kita merasa paling baik, bukan. Ini karena bentuk kasih sayang kita kepada seorang teman. Jadi luruskan dulu niatnya. Yang kedua, cari waktu yang pas dan kata-kata yang pas. Apalagi temennya gampang tersinggung. Kalau ibu langsung ngomong astagfirullahaladzim Mita, lu napa jadi begitu? Astagfirullah, tobat Mita, tobat. Gua mah jadi temen lu gak mau lu begitu Mita, tobat. Jangan gitu ibu. Mit, lu ada waktu kosong kapan? Nongkrong yuk. Tempat biasa. Dia lagi santai, lagi ngobrol. Mit, gue tuh seneng banget jadi temen lu. Senengnya luar biasa. Tapi gue tuh kangen, tau gak sih? Kangen zaman-zaman dulu kita ngaji bareng.
waktu lu masih pakai hijab lu kan cantik banget dulu. Ih, gua kangen banget tau. Nah, mulai dari situ masuk tuh nasihat-nasihatnya. Sampaikan apa keluhan kita sebagai seorang teman yang baik, wajib dong mengingatkan temannya yang sudah salah arah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Teruslah mengingatkan, memberikan peringatan apalagi kepada teman kita, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Nah, Nabi mengajarkan ibu, ketika kita ada melihat kemungkaran, ada teman kita yang salah arah, ini bagaimana cara mengingatkannya? Apa kata Nabi? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi. Ketika ibu melihat ada temannya, saudaranya atau tetangganya ibu, tiba-tiba dia udah salah arah, pulang malam, bajunya kurang bahan, kalau ketemu sama cowok di luar udah mulai genit, ibu apa sih? Kan biasanya orang kayak gitu caper ya, habis caper biasanya baper. Ya bu, kalau ibu melihat teman udah mulai kayak gitu, kemana-mana cari perhatian, TP-TP, tahu TP-TP? Tebar pesona, kemana-mana ketemu sama cowok. Ada yang begitu ada? Nggak ada. Di sini mah nggak ada. Apa yang harus ibu lakukan? Falyughayyirhu biyadih, kata Nabi. Ibu harus melakukan action, harus melakukan peringatan kepada teman ibu dengan perbuatan ibu. Dicegah dia jangan sampai salah. Aduh nggak bisa Ustad. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau ibu tidak bisa dengan perbuatan, sampaikan dengan lisan. Kasih nasihat, jeng, udah nggak usah dilanjutin. Dia punya istri, lu juga punya suami. Udah nggak usah dilanjutin lagi, nggak usah nanya udah makan apa belum, jangan. Ibu kalau bisa nasihatin dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbi. Perbuatan nggak bisa, lisan juga nggak enakan ibu orangnya. Akhirnya ibu bisa dengan hati, boleh dengan mendoakan atau ibu ingkar terhadap perbuatan tersebut. Ya Allah, saya tahu perbuatan teman saya ini salah, saya mengingkari perbuatan ini ya Allah. Tapi kata Nabi, itulah selemah-lemahnya iman. Jadi ibu mulai dari sekarang, kalau ibu punya teman yang sudah mulai mengarah, jangan nggak enakan. Kalau bisa mah ibu obrolin dulu, ibu panggil, atau ibu sama gengnya. Kan biasa suka ada grup di luar grup tuh, nah grup di dalam grup. Nah ibu WA-an, jeng kayaknya nih teman kita udah mulai agak aneh nih. Lu tahu kan suaminya kan pelayaran tuh, jarang pulang. Nah kita jangan sampai teman kita terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Ibu buru-buru tuh arahkan teman kita. Kenapa? Saling membantu dengan saudara. Apa kata Allah? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling menolong dalam kebaikan dan takwa. Ibu jangan kompak pas lagi karaokean doang. Pas karaokean kompak aja, ramai banget. Ketika ada temennya yang udah mulai salah arah, udah pada minggat, ih gue mah kagak ikutan, ih gue takut kena, kagak ikutan gue mah. Jangan. Itu saudara kita, itu teman kita, mari ingatkan dengan perbuatan. Kalau nggak bisa sampaikan dengan lisan, nggak bisa juga doakan. Karena biasanya ada hati yang tidak bisa dijamah dengan kata-kata, tapi bisa dijamah dengan doa yang tulus dari kita. Insya Allah. Begitu Kang Bedu. Baik, luar biasa. Tepuk tangan ibu untuk Uus. Ya, baik. Kalau gitu kesempatan lagi jawab untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang set kanan belok kiri? Nggak ada ibu ya. Silakan ibu. Oh ini orangnya ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nurlela dari Majelis Nurul Hidayah Ya.
dari Legok, Tangerang. Lego. Tangerang. Maaf Ustadz, saya mau bertanya, tapi Silakan. bukan mengenai diri saya, Bukan. mengenai orang lain yang sudah saya anggap sebagai adik saya sendiri. Baik. Tinggalnya Dia di Legok. bernama, kenapa? Tinggalnya di Legok. Di Saudi. Oh di Saudi, iya di Saudi. Dia bernama Indah. Indah. Indah itu berumur 35 tahun, dia janda. Suaminya meninggal karena serangan jantung. Oke. Nah Indah ini yang saya anehkan, kalau perempuan itu kan kalau berduka agak lama ya Ustadz ya. Tapi dia kok secepat itu gitu. Jadi dia berpenampilannya langsung aneh-aneh gitu ya. Kayak yang tadi dibilang Ustadz, kurang bahan lah bajunya gitu kan. Iya. Kalau jalan dilenggok-lenggokin. Terus berdandannya itu sangat menor sekali. Oke. Bahkan dia suka menggoda laki-laki yang bukan hanya bujangan lah gitu. Semua laki-laki digodain? Laki-laki yang beristri juga. Nah Waduh. saya sebagai kakak kan nggak mau melihat adik saya Betul. seperti kelakuannya seperti itu. Nah saya ingatkan, nah Indah kamu tolong deh berubah, kamu hidup di kampung. Bagaimana nanti dengan tetangga-tetangga, nah gitu, apalagi kamu dilihat anak kamu gitu kan, karena memang dia memang orangnya tuh cantik Ustadz ya. Dia walaupun sudah 3 kali melahirkan, dia seksi gitu. Nah udah itu saya ingatkan, si Indah ini marah. Ngapain kakak kok ngatur-ngatur saya katanya gitu kan. kalau bukan Ini bukan urusan kakak katanya. Kalau bukan donatur jangan ngatur gitu. Nah gitu. Nah terus udah gitu kata dia, toh kalau misalkan ada laki-laki suka dengan aku, ya itu salah mereka. Dia bilang gitu. Kata Indah. Kata Indahnya. Nah udah gitu, sekarang kelakuan Indah semakin Menjadi-jadi. gak karuan, semakin menjadi-jadi. Bahkan dia kalau malam tuh pulang sama om-om. Hah? Sama om-om gitu, kayak umur yang 50 tahunan gitu Ustadz. Nah. Ya gendut gitu, orangnya gendut Ustadz. Orangnya gendut. Iya. Pakai kacamata. Pakai kacamata. Iya, betul Ustadz. Dulu pernah jadi artis lawak. Iya, betul Ustadz, betul. Iya. Betul Ustadz. Emang sih saya dulu pernah ke Legok dulu saya. Apa jangan-jangan yang itu ya kali ya? Gitu Ustadz ya. Iya, Saya lanjut iya. Ustadz Lanjut, ya. Bu. Udah gitu. Dia kalau turun dari mobil tuh suka cepak-cepiki gitu Ustadz. Ya gitu. Iya gitu. Gitu Ustadz. Udah gitu kan, dilihat nih sama tetangganya. Bilanglah si tetangganya tolong dinasehatin katanya si Indah itu. Nah sedangkan saya sudah nasehatin, si Indah itu tidak mendengarkan nasihat saya Ustadz. Oke. Nah bagaimana dengan sikap saya? Saya bilang saya nggak mau lagi menasehati si Indah ini, karena si Indah tidak dengar nasihat saya gitu. Ya bagaimana dengan sikap saya? Benar apa tidak Ustadz? Karena saya menolak untuk memberi nasihat lagi gitu. Mungkin itu aja. Iya. Terima kasih Ustadz. Mohon jawabannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah, seorang janda dari Saudi Oke. yang baru saja meninggal suaminya, tapi perubahannya langsung drastis. Langsung bersolek. Menggoda banyak laki-laki di Oke, kampungnya. termasuk om-om. Bukan di sini dong om-om, di sono. Ya. Pulang dengan om-om, cipika-cipiki dilihat warga seolah menjadi risita enak. Oke. Sudah dinasehatin tapi tidak mempan. Bagaimana supaya tetap Indah kembali ke arah yang benar, tapi saya sudah tidak mau nasihatin lagi. Oke. Kata kakaknya, kata Ibu Nurlela. Ibu Nurlela. Luar biasa ini ya, Luar adanya Ibu biasa. Nurlela. Bu Nurlela. Kata Nabi, ini mudah-mudahan tidak terjadi di kita. Kata Nabi, inna abghadal kalami ilallah ayyakula rajulu lirrajuli ittaqillah fayaqulu alaika binafsik. Kata Nabi, Bu. Bu. Kata Nabi, ucapan yang paling dibenci Allah. Saya ulangi, ucapan yang paling dibenci Allah ketika seseorang bilang ke temennya,
takwa sama Allah, ngaji, tobat. Terus dia bilang, alaika binafsik, lu kagak usah ngurusin gua, lu urus urusan lu. Itu adalah perkataan yang paling dibenci oleh. Ada orang dinasehatin sama kita, ngebalikin ke kita, lu ngapa ngurusin gua, lu urus aja urusan lu. Itulah ucapan yang paling dibenci oleh Allah. Maka untuk adiknya Ibu Nurlela mudah-mudahan dapat hidayah. Mbak Indah namanya. Namanya Mbak Indah adiknya. Mbak Indah, mudah-mudahan Mbak Indah dapat hidayah. Buat Ibu Nurlela jangan bosan-bosan untuk mengingatkan adiknya. Tahap pertama, Ibu Nurlela coba rubah dulu cara memberikan nasihatnya. Barangkali ada yang salah cara memberikan nasihatnya. Tadi saya sampaikan, jangan ujuk-ujuk, jangan langsung dihakimi. Takutnya dia nggak mau kayak tadi. Lu udah begitu, lu suami lu udah meninggal, bukannya lu bener malah begitu. Itu nggak bakal mempan. Pasti balikin, lu kagak usah ngurusin gua. Kalau bukan donatur, jangan ngatur. Kalau om-om kan donatur, boleh ngatur gitu. Jadi ibu jangan bosan-bosan untuk mengingatkan. Kalau ibu udah nggak mempan, tadi pamungkasnya doain ibu. Karena doa itu insya Allah jurus pamungkas kita. Ketika ucapan sudah tidak mampu, perbuatan sudah tidak sanggup, maka doakan saudara kita. Dan mudah-mudahan ibu, saudara-saudara kita, teman-teman kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Kita doakan juga nih Teh Indahnya kembali ke jalan yang benar. Kalau Mbak Indah nggak kembali ke jalan yang benar, siap-siap nanti suami ibu ketemu Bu Indah. Wah, buru-buru dah pindah dari legok ya Bu ya. Daripada ntar melihat Indah yang jalannya legak-legok, bahaya ntar bisa Itu dia. picut. Tapi mudah-mudahan Indah mau menerima nasihat dari orang-orang terdekatnya karena ini mengajak ke arah kebaikan. Iya, betul. Baik, terima kasih, tepuk tangan buat Ibu Nurlela. Setelah Ibu Nurlela ada Ibu siapa lagi yang mau bertanya? Iya, Ibu Nurlela, ini Ibu nurut aja boleh ya. Ibu siapa? Pas banget. Pas banget. Nurlela ada lagunya. Nurlela. Zubaidah ada lagunya. Yang mana lagunya Zubaidah? Zubaidah. Dalam hati saya pasti nama saya dinyanyikan. Pasti. Karena setiap kegiatan apapun, Pasti pelatihan pasti dinyanyikan kalau saya perkenalkan nama saya. Tapi saya yakin nama Ibu tidak sama. Oh ya? Karena beda. Jubeda panggilannya beda. Iya kan? Karena nggak sama beda. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu perkenalan? Ya kan tadi udah Jubaidah. Kan tadi sudah. Ya nggak apa-apa dah, perkenalkan secara. Baik, perkenalan nama saya Jubaidah dari Majelis Taklim Husnul Khotimah Cibung Bulang Bogor. Bogor. Mau curhat Pak Ustadz mengenai Silakan. anak saya. Mangga. Anak saya kerja di perusahaan di Jakarta dan mengikuti bosnya. Jadi supir pribadi. Baik. Nah, mereka itu sudah menganggap anak saya itu anak sendiri gitu. Udah baik, istrinya baik, bosnya juga baik gitu ya. Tapi akhir-akhir ini dia sering ngeluh. Mah, Aa kayaknya udah nggak nyaman deh kerja sama bos itu. Kata saya, kenapa? Karena bos itu menyakiti istri atau menyakiti si ibu katanya. Emang berat tuh, rahasia supir tuh berat ya Bang. Jadi kayaknya Aa udah nggak nyaman kerjanya. Oke. Saya selalu menasehati, sabar dulu. Kan sekarang cari kerja itu tidak mudah ya Pak ya. Tapi kan udah nggak tenang, udah nggak nyaman kerja juga kalau begini. Selalu dia ngancam, awas. Kalau bilang sama si ibu, katanya. Bahasa gaulnya Pak Ustadz. Rahasia negara dipegang. Bahasa gaulnya lu, gua, Nah,
Saya sering menasehati sabar dulu. Oke. Sabar dulu. Sekarang cari kerja itu susah. Karena memang dengan kejadian itu bos saya tuh sering ngasih bonus yang luar biasa, melebihi dari gaji, asal mulutnya ditutup. Oh, anggap aja uang tutup mulut ya, Nah, Bu ya. Singkatnya, berdosakah anak saya pura-pura menutup mata, pura-pura tuli, pura-pura tidak tahu dengan kesalahan bosnya itu? Karena di sisi lain dia tidak enak sama istri bosnya itu karena baik sekali gitu. Oke. Tapi di sisi lain menurut dia istri bosnya itu sudah menyalahi. Di sisi lain dia, saya masih butuh pekerjaan. Ya, oke. Tapi dia selalu, mah dosa nggak sih AA kalau begini terus? Nah, sekarang Uang yang diterimanya juga jadi berasa. iya. Kayak nggak berkah gitu uang yang Iya, diterimanya gitu. iya. Nah sekarang saya langsung ke Pak Ustadz karena saya juga nggak bisa Kasih jawaban. Ya, berdosakah Iya. anak saya menutupi hal-hal yang tidak Baik. dia pun tidak diinginkan. Baik. Hanya itu Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah. Menuju Jannah.